Pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai sebagai pemimpin. Jurnal Refleksi Dwi Mingguan Modul 3.1 oleh Hindun SD Negeri 3 Meteseh. Jurnal Refleksi Model 4F, Facts, Feelings, Findings, Future. Modul 3.1 Pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Facts atau peristiwa. Pengalaman saya mengikuti pembelajaran pada minggu ini sangat luar biasa. Saya melalui tahapan belajar merdeka. Merdeka merupakan singkatan dari mulai dari diri, eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, demonstrasi kontekstual, dan elaborasi pemahaman. Mulai dari diri. Tahap mulai dari diri, saya melakukan kegiatan yang bertujuan untuk mengaktifkan pengetahuan awal dan mengamati keterampilan seorang pemimpin dalam pengambilan keputusan dengan berada di antara berbagai pemangku kepentingan, di antaranya murid, orang tua murid, guru, yayasan, dan pihak komunitas sekolah. Eksplorasi konsep. Tahap eksplorasi konsep merupakan tahap di mana saya bereksplorasi secara mandiri untuk memahami konsep pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin dalam sekolah, sebagai institusi moral, menjelaskan pentingnya pengambilan keputusan seorang pemimpin yang berdasarkan 3 unsur, yaitu berpihak pada murid, bertanggung jawab, serta berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal, dan menganalisis nilai-nilai kebajikan yang terkandung dalam sebuah pengambilan keputusan dilema etika. Ruang kolaborasi. Tahap ruang kolaborasi, saya melakukan kolaborasi di ruang virtual untuk saling berbagi, berkolaborasi, dan menerapkan keterampilan pengambilan keputusan berdasarkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan dengan peserta calon guru penggerak lain. Demonstrasi kontekstual. Tahap demonstrasi kontekstual, saya melakukan suatu analisis atas penerapan proses pengambilan keputusan berdasarkan pengetahuan yang telah dipelajari tentang berbagai paradigma, prinsip, pengambilan dan pengujian keputusan di sekolah asal masing-masing dan di sekolah lain dengan mewawancarai 2 kepala sekolah berbeda tentang praktik pengambilan keputusan yang biasa dilakukan oleh kepala sekolah tersebut. Elaborasi. Tahap elaborasi, saya melakukan elaborasi pemahaman tentang paradigma, prinsip, dan pengujian keputusan bersama instruktur secara daring. Koneksi antar materi. Tahap koneksi antar materi, saya membuat kesimpulan atau sintesis dari keseluruhan materi yang didapat dengan membuat tulisan di blog, kemudian mengundang rekan-rekan seprofesi saya untuk memberikan tanggapan atas tulisan tersebut. Aksi nyata. Tahap aksi nyata, saya berencana untuk mempraktekkan proses pengambilan keputusan, paradigma, prinsip, dan pengujian keputusan di sekolah saya. Dalam menyelesaikan ke-7 tahapan pengalaman belajar tersebut, saya tidak menemukan hambatan yang begitu berarti. Hanya saja, saya mendapatkan tantangan ketika ditugaskan untuk mewawancarai 2 kepala sekolah yang berbeda. Saat itu, saya mewawancarai kepala sekolah sehingga mendapatkan jawaban mengenai pengambilan keputusan yang relevan dengan materi yang sedang dipelajari. Untuk mencapai tujuan tersebut, saya harus membuat pertanyaan pemantik yang bermakna dan fokus pada tujuan yang ingin dicapai. Saya merasa apa yang sudah saya lakukan telah sesuai dengan rencana dan sejauh ini berjalan dengan baik.
2. Feeling, perasaan. Perasaan sangat senang selama pembelajaran berlangsung, karena materi yang saya pelajari merupakan ilmu pengetahuan baru yang harus saya kuasai sebagai seorang pemimpin pembelajaran. Guru penggerak berperan sebagai pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi, coach bagi teman sejawat, mendorong kolaborasi antar guru, dan memajukan kepemimpinan murid. 3. Finding, pembelajaran. Pelajaran yang saya dapatkan dari modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin adalah dalam keterampilan pengambilan keputusan. Dalam pengambilan keputusan, seringkali berbagai kepentingan saling bersinggungan dan ada pihak-pihak yang akan merasa dirugikan atau tidak puas atas keputusan yang telah diambil. Ketika kita menghadapi situasi dilema etika, akan ada nilai-nilai kebajikan mendasar yang bertentangan, seperti cinta dan kasih sayang, kebenaran, keadilan, kebebasan, persatuan, toleransi, tanggung jawab, dan penghargaan akan hidup. Paradigma yang terjadi pada situasi dilema etika yang bisa dikategorikan seperti di bawah ini. 1. Individu lawan kelompok. 2. Rasa keadilan lawan rasa kasihan. 3. Kebenaran lawan kesetiaan. 4. Jangka panjang lawan jangka pendek. 3 prinsip pengambilan keputusan. Yang pertama, berpikir berbasis hasil akhir, end-based thinking. Yang kedua, berpikir berbasis peraturan, rule-based thinking. 3. Berpikir berbasis rasa peduli, care-based thinking. Untuk memandu kita dalam mengambil keputusan dan menguji keputusan yang akan diambil dalam situasi dilema etika ataupun bujukan moral yang membingungkan, ada 9 langkah yang dapat kita lakukan, yaitu 1. Mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan. Yang kedua, menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini. Ketiga, kumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi. Yang keempat, pengujian benar atau salah, uji legalitas, uji regulasi, standar profesional, uji intuisi, uji publikasi, dan uji panutan atau idola. Yang kelima, pengujian paradigma benar lawan benar. 6. Melakukan prinsip resolusi. Yang ketujuh, investigasi opsi trilema. 8. Buat keputusan. Dan yang terakhir, lihat lagi keputusan dan refleksikan. 4. Feature, penerapan. Saya akan menerapkan keterampilan pengambilan keputusan berdasarkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan sesuai dengan konsep yang telah dipelajari agar semakin terlatih dan terampil dalam melakukan pengambilan keputusan. Demikian hasil refleksi, pengalaman, dan pemahaman belajar saya di modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin selama kurang lebih 2 minggu. Semoga mencerahkan dan bermanfaat. Terima kasih.